Nama saya Fernando Hakim, kelas R2, semester 1, Prodi Manajemen. Kerja tim dalam organisasi. Kerja tim adalah kolaborasi antara individu dengan tujuan mencapai sasaran bersama melalui perbedaan keahlian, komunikasi efektif, dan koordinasi yang baik. Beberapa jenis tim yaitu tim fungsional dibentuk berdasarkan fungsionalitas pekerjaan seperti keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Tim proyek yaitu dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dalam waktu terbatas. Tim virtual yaitu terdiri dari anggota tim yang bekerja secara online dan jarang bertemu secara langsung. Dan yang keempat adalah tim lintas fungsi, terdiri dari anggota dengan latar belakang dan fungsionalitas yang berbeda-beda untuk mengatasi masalah kompleks. Beberapa karakteristik tim yaitu tujuan bersama. Setiap anggota tim bekerja menuju tujuan bersama yang jelas dan terukur. Kedua, ketergantungan, yaitu tugas dan keberhasilan anggota tim tergantung pada tugas dan keberhasilan anggota lainnya. Yang ketiga, komunikasi efektif. Anggota tim secara terbuka membagi ide, informasi, dan masalah untuk mencapai tujuan. Keterlibatan seluruh anggota. Semua anggota tim berpartisipasi aktif dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil tim. Beberapa proses tim yaitu membentuk tim dengan memilih anggota yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang tepat. Yang kedua, storming. Anggota tim beradaptasi dengan perbedaan pendapat dan mencari pola kerja yang sesuai. Yang ketiga, norming. Tim menyepakati aturan kerja bersama dan mulai menjalankan tugas dengan efektif. Yang keempat itu performing. Tim bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan kolaborasi dan saling mendukung. Lalu keuntungan dan kerja tim dalam organisasi adalah peningkatan kreativitas dengan berbagi ide dan perspektif berbeda. Tim dapat mencapai solusi yang inovatif dan kreatif. Perbaikan efisiensi. Tugas dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien ketika tim bekerja sama secara sinergis dan membagi tanggung jawab. Yang terakhir adalah motivasi tinggi. Sinergi tim menciptakan atmosfer positif, saling mendukung, mendorong setiap individu untuk memberikan yang terbaik. Beberapa komponen utama dalam kerja tim yaitu komunikasi, interaksi, dan pertukaran informasi yang efektif antar anggota tim sangat penting dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi, kerjasama, dan penggunaan keahlian individu secara kolektif memberikan hasil terbaik untuk mencapai sasaran tim. Dan kepercayaan, membangun kepercayaan antar anggota tim menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan produktif. Lalu ada tantangan beberapa kerja tim yaitu konflik. Pendapat yang berbeda dan perbedaan kepribadian dapat menyebabkan konflik dalam tim. Yang kedua, perbedaan keahlian, yaitu ketentukan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan setiap tim dapat memberikan kontribusi yang tepat berdasarkan keahlian mereka. Yang ketiga adalah kendala waktu. Penjadwalan yang tidak efisien dan batasan waktu sering menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tim. Cara menangani konflik tim yaitu komunikasi terbuka, memfasilitasi dialog terbuka untuk memahami masalah dan menemukan solusi bersama. Kompromi dan kolaborasi, mendorong anggota tim untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang terakhir itu kepercayaan, membangun kepercayaan di antara anggota tim melalui kerjasama dan saling pengertian. Strategi untuk meningkatkan kerja tim yaitu evaluasi diri. Tim perlu secara teratur mengevaluasi kemampuan dan pencapaian mereka untuk terus memperbaiki kerja tim. Yang kedua itu pembagian tugas, menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing anggota tim untuk mengoptimalkan kinerja tim secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu
meningkatkan komunikasi melalui pertemuan rutin, penggunaan alat komunikasi yang efektif, dan stimulus untuk berbagi ide. Komitmen. Beberapa bentuk komitmen dalam organisasi adalah komitmen afektif, yaitu tipe komitmen di mana karyawan merasa memiliki hubungan emosional dengan perusahaan. Kedua, komitmen normatif. Komitmen di mana karyawan merasa memiliki kewajiban moral untuk tetap tinggal di perusahaan. Yang ketiga adalah komitmen continuance. Tipe komitmen di mana karyawan tetap tinggal di perusahaan karena tidak memiliki pilihan lain. Ciri-ciri komitmen organisasi yang tinggi, yaitu loyalitas tinggi, yaitu karyawan merasa senang bekerja di perusahaan ini dan memiliki kebanggaan dalam hal itu. Yang kedua itu keterlibatan dan ketergantungan. Karyawan merasa terlibat dalam program kerja dan merasa bahwa perusahaan sangat membutuhkan mereka. Yang ketiga adalah keinginan untuk berkembang dan berpengaruh. Karyawan merasa dapat tumbuh dan berkembang di perusahaan dan memiliki pengaruh pada masa depan perusahaan. Aspek-aspek komitmen organisasi, yaitu kepercayaan. Karyawan mempercayai niat baik dan integritas perusahaan. Yang kedua, kepuasan kerja. Karyawan merasa puas dengan pekerjaan mereka. Yang ketiga, komitmen manajemen, yaitu karyawan merasa bahwa manajemen perusahaan memperlakukan mereka dengan adil dan memperhatikan kepentingan mereka. Beberapa faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi, yaitu kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Yang kedua, lingkungan kerja yang baik dapat mempengaruhi komitmen karyawan pada perusahaan. Yang ketiga adalah keseimbangan kehidupan kerja. Karyawan merasa memiliki kehidupan yang seimbang dengan pekerjaan, cenderung memiliki tingkat komitmen tinggi. Implikasi komitmen organisasi dalam kinerja organisasi. Karyawan yang memiliki tingkat komitmen yang lebih tinggi pada perusahaan menunjukkan kinerja yang lebih baik, lebih sedikit absensi, dan lebih sedikit tindakan yang merugikan perusahaan. Mengelola konflik. Mengapa terjadi konflik? Karena komunikasi yang buruk, perbedaan tujuan dan nilai, sumber daya yang terbatas, dan ketidaksetaraan kekuasaan. Beberapa strategi mengelola konflik yaitu komitmen untuk bekerja sama, komitmen untuk mencapai penyelesaian yang adil, dan mendorong harmonis dalam hubungan. Yang kedua adalah sikap terbuka dan empati. Mendengarkan pandangan orang lain dan mempertimbangkan perspektif mereka dapat membuka jalan untuk penyelesaian. Yang ketiga adalah mempertahankan integritas individu. Integritas individu masing-masing dipertahankan dan dihormati demi menghindari terjadinya dampak jangka panjang. Menjaga emosi, bertindak dalam cara yang tenang dan terkontrol, menghindari gesekan dan membuat reaksi yang dapat memperburuk konflik. Yang kelima itu berpikir positif. Saat kita berpikir positif, kita cenderung menemukan jalan keluar seperti brainstorming. Yang terakhir adalah menyepakati solusi bersama. Konflik dapat meminimalkan apabila masing-masing pihak mencari cara untuk mencapai solusi kompromi. Beberapa konflik dalam organisasi yaitu konflik antar pribadi. Konflik yang terjadi karena masalah personal di antara individu. Yang kedua adalah konflik tim. Konflik antara anggota tim yang disebabkan perbedaan pendapat atau sudut pandang dalam memutuskan sesuatu. Yang ketiga adalah konflik hierarki. Konflik yang terjadi dari ketidakcocokan tujuan pada level organisasi yang lebih tinggi dan rendah. Menerapkan konflik dalam organisasi. Sistem kebijakan pengelolaan konflik. Memiliki prosedur untuk menangani konflik dapat menyebabkan konflik. Konflik sebagai peluang. Konflik dapat menjadi peluang untuk mengelola masalah yang mendasar dalam organisasi. Yang ketiga adalah keterlibatan manajer. Manajer harus terlibat
langsung dan memberikan solusi pada konflik yang terjadi dalam organisasi. Apakah konflik sosial negatif? Tidak. Pro dalam konflik itu dapat memperjelas perbedaan pandangan dan membuka diskusi untuk kemajuan organisasi. Kontranya adalah dapat menyebabkan ketidakstabilan, kontraproduktif, dan dapat merugikan pihak terkait. Pengendalian adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Definisi pengendalian itu adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi serta memastikan bahwa tujuan dan standar yang telah ditetapkan tercapai. Beberapa asas pengendalian itu kejelasan tujuan. Setiap tujuan harus jelas dan spesifik agar menjadi parameter dalam pengendalian. Yang kedua adalah efisiensi. Pengendalian harus efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah partisipasi dan komunikasi. Pengendalian yang melibatkan partisipasi semua anggota organisasi serta komunikasi efektif akan meningkatkan kinerja. Jenis pengendalian itu pengendalian preventif, dilakukan sebelum terjadinya masalah dan untuk mencegah kemungkinan terjadinya masalah. Yang kedua, pengendalian korektif, dilakukan setelah terjadinya masalah untuk memperbaiki dan mengatasi masalah yang telah terjadi. Yang ketiga, pengendalian detektif, dilakukan untuk mendeteksi adanya masalah atau pelanggaran setelah terjadinya. Yang keempat adalah pengendalian konstruktif, dilakukan melalui pelatihan, pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Proses pengendalian yaitu perencanaan, menetapkan tujuan, sasaran, dan rencana kerja yang akan dijalankan. Yang kedua adalah pelaksanaan, menjalankan secara rencana kerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah pengawasan, mengamati dan memantau kinerja untuk evaluasi apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Cara pengendalian. Beberapa cara pengendalian yaitu kontrol eksternal melalui regulasi, hukum, dan aturan yang ada dari pihak luar organisasi. Yang kedua adalah kontrol internal melalui sistem dan prosedur internal yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sifat pengendalian. Pengendalian harus bersifat proaktif, fleksibel, dan berkelanjutan. Pengendalian juga harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang muncul dengan cepat dan efektif. Waktu pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan secara berkesinambungan, baik secara stimulan atau sebelum dan setelah kegiatan berlangsung. Evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan nilai atau memberikan interpretasi tentang suatu objek atau peristiwa berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Fungsi evaluasi. Beberapa fungsi evaluasi adalah menilai kinerja. Evaluasi digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja individu, kelompok, atau organisasi untuk memberikan umpan balik konstruktif. Yang kedua adalah melakukan perbaikan. Evaluasi membantu mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas atau program tertentu. Tujuan evaluasi. Yang pertama adalah penilaian kualitas. Tujuan evaluasi adalah untuk mengevaluasi dan memastikan kualitas hasil atau produk dari suatu kegiatan atau program tertentu. Yang kedua adalah perbaikan berkelanjutan, memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan untuk mendukung perbaikan dan berkelanjutan dan pengembangan proses atau program yang dievaluasi. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Evaluasi membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari proses evaluasi. Model evaluasi formatif. Model ini berfokus pada pembelajaran dan perbaikan selama proses, bukan hanya hasil akhir. Kedua, evaluasi sumatif.
Model ini lebih fokus pada hasil akhir suatu program atau kegiatan. Evaluasi responsif. Model ini berfokus pada responsif terhadap kebutuhan segera penerima layanan. Beberapa pendekatan evaluasi itu pendekatan kualitatif, itu mencakup penelitian, etnografi, studi kasus, dan analisis teks untuk memahami konteks dan interpretasi. Pendekatan kuantitatif menggunakan statistik dan metrik numerik untuk mengukur dampak dan hasil evaluasi. Pendekatan gabungan memadukan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman dan komprehensif. Sekian dan terima kasih.